Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, setelah mendapatkan Grand Hibah Akreditasi Internasional dari Dikti pada tahun 2020, 10 program studi di bawah Fakultas Ilmu Budaya siap mengikuti The Agency for Quality Assurance Through Accreditation of Study Programs atau yang disingkat AQAS. FIBUB terus melakukan penyempurnaan proposal untuk pengajuan akreditasi internasional AQAS yang merupakan penjaminan mutu serta kualitas program studi melalui organisasi independen dari Jerman. Saat ini FIBUB sedang menjalani proses visitasi asesor AQAS untuk klaster 1, yaitu klaster Bahasa Asia. Visitasi AQAS FIBUB untuk klaster Bahasa Asia ini digelar secara daring sejak 21 hingga 25 Maret 2022. Sedangkan untuk klaster Bahasa Eropa, visitasi AQAS rencananya akan digelar pada bulan Mei mendatang. Ini. Jadi pembuatan proposal kami mulai di tahun 2020. Alhamdulillah kemudian kami mendapatkan Grand Hibah Akreditasi Internasional dari Dikti. Sepanjang tahun 2021 kami menyempurnakan proposal. Kemudian ya dalam proses itu kami sudah mengundang banyak pihak ya, dari AQAS representatif di Indonesia maupun masukan-masukan dari perguruan tinggi yang sudah lebih dulu mengajukan akreditasi AQAS gitu, yang melaksanakan akreditasi AQAS. Sehingga insya Allah proposal kami mengupayakan untuk setiap prodi itu sudah berusaha mendapatkan masukan dari masing-masing bidang studi yang sejenis di Indonesia yang sudah mengalami atau melakukan akreditasi AQAS. Kemudian alhamdulillah 10 prodi kami itu kemudian ternyata oleh AQAS yang tadinya kami daftarkan untuk menjadi 2 klaster dari FIB, 5 prodi ternyata direspon dari AQAS. Kami diminta membagi itu menjadi 3 klaster. Dan pembagian itu ternyata setelah kami pelajari, AQAS membagi berdasarkan keilmuan. Artinya kalau kami melihat bahasa-bahasa yang kami ajarkan, bahasa Asia itu ya, jadi itu dikelompokkan dalam 1 klaster. Jadi kami memanggilnya Liga Asia begitu ya. Kemudian ada klaster yang ternyata bahasa-bahasa Eropa itu dikelompokkan di sana. Jadi kemudian klaster ketiga adalah seni dan antropologi. Jadi klaster 1 ini yang Liga Asia, kami sebut Liga Asia, ini terdiri dari sastra Indonesia, sastra Cina, sastra Jepang, dan pendidikan Jepang. Jadi semua bahasa Asia. Kemudian yang klaster kedua adalah klaster Liga Eropa yang kami sebut itu ada bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Jadi sastra Inggris, pendidikan bahasa Inggris, sastra Perancis, dan S2 ilmu linguistik. Pemirsa, akreditasi internasional AQAS merupakan lembaga akreditasi internasional yang menjadi bagian dari External Quality Assurance Result atau EQAR yang ditetapkan oleh Permendikbud nomor 83 P 2020 tentang lembaga akreditasi internasional. Indikator penilaian dalam akreditasi AQAS secara khusus ditekankan pada penilaian kurikulum, sarana prasarana, dan learning outcome dari program studi. Jadi kalau secara dokumen ya kita diminta menjelaskan, ada 3 bab dalam dokumen yang share ya, self evaluation report yang diminta. Yang bab yang pertama itu bagaimana kondisi perguruan tinggi dan bagaimana keterkaitannya dengan fakultas dan prodi. Kemudian yang begitu juga dengan fakultas, bagaimana keterkaitan dengan prodi. Kemudian jadi itu di bab 1 dan 2-nya. Kemudian di bab 3 itu lebih pada keprodian, tapi yang khusus dilihat secara detail itu adalah tentang bagaimana kurikulum,
kemudian bagaimana sarana prasarana, bagaimana kita melayani mahasiswa kita, memastikan mahasiswa kita itu bisa mencapai learning outcome yang diharapkan. Jadi bagaimana program studi memproses proses belajar mengajar itu untuk mengantarkan mahasiswa betul-betul mendapatkan learning outcome yang sudah digariskan oleh kurikulum. Jadi bagaimana magangnya, bagaimana lab-nya, bagaimana ketersediaan support yang lain, seperti itu. Adakah beasiswa, apakah yang memudahkan mahasiswa untuk kompetensinya itu bisa dicapai gitu. Pemirsa, kandang menjadi bagian penting dalam siklus peternakan di Indonesia. Berbeda dengan model peternakan di luar negeri yang sapinya berada dalam area terbuka, di Indonesia sapi berada dalam kandang seumur hidupnya. Dekan Fapet UB, Profesor Suyadi menjelaskan bahwa kandang memegang peran penting bagi peternak di Indonesia. Ini untuk sapi memang sangat penting. Kenapa? Karena memang kandang ini memiliki fungsi yang sangat penting untuk kehidupan ternak. Umumnya ternak-ternak di Indonesia itu adalah terutama di Jawa, di daerah intensif, hampir semuanya dikandangkan sepanjang hidupnya. Jadi selain seperti yang ada di farm yang besar ataupun ranch, itu mereka hidup total ada di padang penggembalaan, tapi di Indonesia ini umumnya adalah dikandangkan. Oleh karena itu kandang merupakan hal yang sangat penting seperti rumah. Rumah seseorang tentu kaitannya dengan performance yang bisa dihasilkan. Kalau itu suasana nyaman, maka dia akan bisa hidup tentram dan juga menampilkan produksi yang maksimal. Sebaliknya kalau kandang itu tidak bagus, maka dia juga tidak bisa menunjukkan performa yang bagus dikarenakan mungkin saluran pernapasannya terganggu, nafsu makannya, kemudian kesehatan kulitnya atau pencernakannya, semuanya itu menyebabkan performa pertumbuhannya kurang bagus. Nah, oleh karena itu maka kandang merupakan hal yang penting. Di sisi lain memang di peternakan Indonesia, umumnya peternakan rakyat, ini ada beberapa kendala untuk memperbaiki performa produksi. Yang pertama tentu adalah dikarenakan SDM itu yang SDM-nya yang kurang mendapatkan edukasi yang penting tentang pentingnya perkandangan dan pemeliharaan secara umum. Kemudian yang kedua, kepemilikan ternak untuk setiap peternak itu adalah kecil untuk sapi, sehingga kita sulit untuk masing-masing orang mendapatkan pemahaman. Yang ketiga, tempat lokasi dari masing-masing peternak itu berdistribusi atau terpencar-pencar. Dekan Fakultas Peternakan UB Profesor Suyadi mengusulkan agar peternak di Indonesia mulai mengadopsi kandang komunal atau koloni untuk meningkatkan produktivitas peternak. Suyadi menjelaskan dengan jumlah kepemilikan ternak yang sedikit dan lokasi yang terpencar seperti sekarang, sulit bagi peternak di Indonesia untuk melakukan efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Maka lahirlah ide yaitu kandang koloni atau kandang komunal atau kandang kelompok. Idenya adalah bagaimana agar ternak itu terkontrol, baik itu kenyamanannya, kemudian keselamatannya, keamanannya, dan juga perlakuan-perlakuan yang diberi. Maka dengan demikian kalau misalnya seseorang itu atau berkelompok kemudian membentuk kelompok, dan kemudian membuat kandang koloni atau komunal, maka di situ kita pada saat memberikan edukasi otomatis sekali datang itu sudah banyak orang yang bisa kita edukasi.
Kemudian yang kedua, apabila kita ini melakukan suatu perlakuan atau pengawasan, pengontrolan terhadap ternak, maka kita datang di suatu tempat, itu juga sudah langsung bisa kita monitor, kita perbaiki dan kita betulkan. Dan di samping itu ada yang lebih penting lagi adalah semua ternak mendapatkan kondisi yang sama, sehingga diharapkan nanti performanya bisa lebih bagus. Nah, sampai saat ini memang terpencarnya lokasi-lokasi peternak dan jumlahnya sedikit menjadi kendala yang amat besar. Contoh misalnya adalah dalam hal tenaga kerja. Dalam hal tenaga kerja ini dengan jumlah pemeliharaan hanya 1-2 ekor, maka kita bisa bayangkan untuk memberikan pakan, memelihara 25 ekor saja dengan pemeliharaan 2 ekor diperlukan 12 orang, ya 12 orang. Padahal kalau itu 25 ekor itu di dalam kandang koloni hanya 1 atau 2 orang sudah cukup untuk memberikan pakan. Karena di situ akan ada peningkatan efisiensi di dalam penggunaan pakan dan juga tenaga kerja. Pemirsa, pemulihan ekonomi pasca erupsi yang menjadi salah satu program MBKM Semeru UB berjalan bersama dengan BUMDes setempat. Dr. Sujarwo, pengelola program MBKM Semeru UB mengatakan, pilihan menggandeng BUMDes ini merupakan pilihan yang tepat karena badan usaha milik desa ini merupakan badan usaha yang representatif. Ya, jadi kita menjadikan produk pengolahan itu sebagai proyek ya untuk mahasiswa MBKM Semeru, untuk mereka mendesain secara utuh mulai dari bagaimana suplainya, kemudian bagaimana nanti sistem produksinya dan marketingnya. Termasuk kita akan upayakan untuk pasarnya begitu ya, untuk pasarnya. Syukur-syukur kita bisa address dengan pemerintah daerah itu untuk perizinan. Nah itu, hal-hal legalitas produk itu saya pikir juga akan bisa diadres dengan MBKM Semeru. Insya Allah arahnya ke sana. Nah terkait dengan unit lain yang dikembangkan, yang akan disasar oleh adik-adik MBKM Semeru adalah perbaikan internal manajemen. Bagaimanapun juga ketika kita bicara kapasitas unit bisnis di BUMDes itu perlu ada bagaimana perencanaan, bagaimana pelaksanaan, bagaimana mengorganize sumber daya, terus bagaimana kita monitoring dan evaluasi. Itu saya pikir adik-adik akan kita dorong untuk ini membuat desain-desain yang applicable, yang simple applicable untuk pengelolaan di BUMDes itu. Itu dari sisi manajemen. Jadi tadi ada dari unit bisnis itu pengolahan salak 1, kemudian dari manajemen internal itu menjadi target sasaran juga untuk MBKM gelombang 1 dan gelombang 2 nantinya. Pemirsa, penggabungan BUMN dalam holding BUMN yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam pandangan pengamat BUMN UB, Dr. Muhammad Khalid Mawardi sudah sangat tepat. Holding BUMN dalam klaster tertentu memiliki beberapa keuntungan. Pertama, hal tersebut akan memperkuat daya tawar BUMN dari sisi fundamental dan memperkuat penetrasi pasar. Pikir adik-adik akan kita dorong untuk ini membuat desain-desain yang applicable, yang simple applicable untuk pengelolaan di BUMDes itu. Itu dari sisi manajemen. Jadi tadi ada dari unit bisnis itu pengolahan salak 1, kemudian dari manajemen internal itu menjadi target sasaran juga untuk MBKM gelombang 1 dan gelombang 2 nantinya. Yang ketiga itu kita juga akan berpartisipasi di dalam
pengembangan kandang komunal yang mau di-running oleh BUMDes di Sidomulyo itu. Nah ini kita kemarin koordinasi dananya itu dari dana desa yang kemudian diarahkan kepada pengembangan unit usaha di BUMDes itu. Pemirsa, produk mesin vakum fryer besutan dosen FTPUB Dr. Anang Lastrianto diminati oleh pelaku UMKM di Indonesia dan luar negeri. Menurutnya produk yang dibuat untuk segmen pelaku UMKM skala rumahan ini sudah laku dari Aceh hingga Papua. Bahkan beberapa produknya juga sudah terjual di beberapa negara untuk digunakan oleh pelaku usaha di sana. Saat ini kami sudah memasarkan dari Aceh sampai Papua, dan beberapa unit juga sudah kita kirim ke mancanegara. Tapi ke negara mana saja, Pak? Ya, beberapa negara yang sudah kita kirim itu ada India, terus Malaysia, terus Filipina, dan beberapa negara lain, Australia bahkan ada, dan Korea, Taiwan. Jadi ada pengusaha Taiwan yang membuat pabrik di rumah di Taiwan sana, mesan ke kami juga. Ya, khususnya sekolahan, ya, dunia perdagangan komersial, ya. Untuk sekolah ini namanya kapasitas lab paling kecil. Itu isinya hanya 1,5 kilo dan harganya juga paling murah. Lalu kapasitas rumah tangga itu kita menyediakan 2 macam. Dulu pernah menyediakan 4 macam, tapi yang paling banyak diminati 2 macam, yaitu seperti yang ini kapasitas 5-7 kilo dan ini sudah banyak beredar, dan kapasitas di atasnya itu 10 kilo. Itu jadi 3 macam, Mas. Pemirsa, Universitas Brawijaya selalu ingin meningkatkan kualitasnya, bukan hanya terbaik di dalam negeri, namun juga lebih dikenal secara luas di dunia. Dalam meningkatkan prestasi UB, tentunya banyak tantangan yang dihadapi. Seperti yang disampaikan Profesor Sasmito, jadi selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Internasionalisasi. GIRIF menjadi salah satu strategi yang diterapkan untuk menjawab tantangan agar dapat bersaing di internasional. We already make what we call it a strategic plan for our university, and our strategic plan, we call it Girafe. You know Girafe, the unique animal, but giraffe. Yeah, and this is abbreviation from G. The first is governance, and then second is I, or innovation, and another step is R, what we call it reputation, and then R or A, we call it alumni, and then F, what we call it faculty, funding, and efficiency. This is our grand strategy to achieve our university to now, as all of us know, we know competition in international competition. Yeah, that's all. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Abada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.